Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu, wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadin abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, fa inni ausikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyil qadir al-qail fi muhkamil kitabihi wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita bersama-sama lebih memantapkan hati kita untuk senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Marilah kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang kuat dan teguh dalam pendirian serta mampu mengendalikan diri dalam berbagai masalah kehidupan yang kita hadapi saat ini. Dengan bertawakalnya atau dengan rasa takut kita kepada Allah, kita akan senantiasa berhati-hati dalam melakukan sesuatu agar tidak melanggar perintah-perintah Allah. Dengan takwa juga kita akan senantiasa berusaha untuk mengerjakan semua yang diperintah dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang saya muliakan. Di era perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat dewasa ini, kehidupan manusia sangat tergantung pada teknologi. Hampir semua aktivitas kehidupan manusia tidak lepas dari yang namanya teknologi. Mudah-mudahan yang dihasilkan dari perkembangan teknologi ini tidak menjauhkan kita dari bertakwanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai saat ini pun berkat teknologi kita sudah hidup di dua dunia, yaitu dunia nyata dan dunia maya. Perubahan pola hidup manusia tentu membawa pengaruh baik positif maupun negatif, sehingga memerlukan kesiapan mental spiritual dari setiap individu kita. Tanpa kesiapan dan mengendalikan diri kita akan terombang-ambing dengan berbagai informasi yang saat ini setiap detik membanjiri dunia maya, khususnya di media sosial. Ketika terombang-ambing, maka kita akan mudah terjerumus dan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dulu, akses informasi tidak mudah di era digital sekarang. Tapi justru disinilah tantangannya. Banjirnya informasi menuntut kita cermat memilih sumber informasi yang benar-benar valid dan bisa menjadi rujukan dalam menunjukkan langkah kehidupan. Bisa dikatakan orang yang sukses saat ini bukanlah orang yang memiliki banyak informasi, melainkan yang mampu menyaring informasi tersebut. Terkait dengan setiap informasi yang kita terima, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan melalui firman-Nya dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan sesuatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan sesuatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya. Adalah memastikan kebenaran dari berita yang kita terima. Dan termasuk dari memastikan ini adalah bersikap tenang tanpa tergesa-gesa, mengendalikan diri, tidak mudah tersulut dan mempertahankan apa yang sedang kita beritakan yang ada sehingga dapat jelas kebenarannya. Dari penjelasan di atas, jelas bahwa kita harus mengendalikan diri. Tidak boleh terburu-buru dengan langsung menyampaikan segala informasi dengan mentahnya. Kita harus menyaring seluruh informasi yang kita dapat untuk saat ini. Kita harus menelusuri siapa, dari mana, dan apa motif dan apa berita tersebut muncul dengan langkah klarifikasi, cek dan atau bertabayun. Terlebih di media sosial, banyak oknum yang menyebarkan hoaks dan ujaran kebencian untuk kepentingan tertentu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saat ini kita sudah masuk era yang disebut sebagai era post-truth atau pasca kebenaran, yakni saat kebenaran semakin diabaikan karena pasifnya berita-berita yang tidak benar. Kebenaran ini saat ini bisa dianggap tidak benar dan ketidakbenaran bisa dianggap kebenaran akibat informasi tidak benar yang lebih banyak dari informasi yang benar. Orang pun akan menampik kebenaran ketika banyak menerima ketidakbenaran walaupun ia mendengar atau bahkan melihatnya. Tujuannya tidaklah lagi sekedar untuk membalikkan fakta, namun untuk menumbangkan kebenaran tersebut. Contoh nyata dari fenomena ini bisa kita lihat sekarang, yakni terkait dengan pandemi COVID-19 ini yang melanda dunia, di mana sudah ada 1 juta lebih orang yang meninggal dunia karenanya akibat pandemi ini. Ini berbagai faktor pun terdampak, seperti sektor ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan segalanya. Namun karena pasifnya propaganda dan berita tidak benar yang dikonsumsi, masih saja ada masyarakat yang tidak percaya dengan pandemi COVID-19 ini. Hal ini tentu sangat memprihatinkan karena tentu akan mengakibatkan masyarakat abai untuk bersama-sama memutuskan rantai penyebaran virus corona ini. Kondisi ini sudah pernah diingatkan oleh Ibnu Muqaffa, seorang pujangga kenamaan yang hidup pada zaman dinasti Abbasiyah, yang termaktub dalam kitab Adabul Dunya Waddin, yang yakni ini sebagai sebuah syair. La tatahawan bi irsalil kizbatin minal hazli fa innaha tusyri'u ila ibtalil haqq. Janganlah seseorang menganggap remeh
mengirim berita bohong meski sekedar guyon atau lelucu-lucuan, karena sesungguhnya kebohongan itu dapat dengan cepat menenggelamkan informasi yang berisi kebenaran. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sudah saatnya kita untuk membekali diri dengan mengendalikan diri agar kita tidak terseret informasi di era globalisasi ini yang penuh dengan berbagai informasi tipu daya yang merugikan diri dan orang lain. Lalu, apa bekal baik yang paling baik? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 197 yang berbunyi, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwa sami'un alim. Aqulu qouli hadza wastaghfiru li wa lakum wastaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsani wa syakra lah ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadin abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa'lamu annallaha amrukum bi amri bada fihi bi nafsihi wasanna bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin. Faradallahu 'anil Khulafa'ir Rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqihi was sahabati wat tabi'in at-tabi'in lahum bi ihsani illa liyaumiddin wa arada anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma izzal islam wal muslimin wa azilla syirka wal musyrikin wansur wa dammir a'da'ana wa a'da'ad din wa a'li kalimatihi ila yaumiddin. Allahumma fa'anna al-bala'a wal waba' wal zalazil wal mihan wa su'al fitnati ma tahara minha wa ma batana an baladina Indonesia khassah wa man sairil baladanil muslimina ammah ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa wa arzikna
ba'ahu wa aranal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa dzkurullahil 'azim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wala dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.